warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuna Sika dari kelas PAI 3C ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pemahaman Ayat dan Hadis tentang Pendidikan Akhlak Anak. Saya akan menjelaskan tentang surah Al-Luqman ayat 13 dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayhi ilayya masir, yang artinya dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, dan kami memerintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang. Ibu bapaknya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihkannya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, hanya kepada kaulah pula kembalimu." Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabairi?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billahi wa uququl walidaini, yang artinya, maukah aku memberitahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau mengulanginya 3 kali. Mereka para sahabat menjawab, "Tentu saja wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2654 dan Muslim nomor 88. Adapun gambaran umum dari kedua ayat ini adalah tauhid keesaan Allah. Ayat 13 menekankan pentingnya meyakini keesaan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu atau siapapun. Ajaran ini merupakan inti dari ajaran Islam dan merupakan fondasi iman seorang muslim. 2. Pelajaran Luqman. Ayat 13 menyampaikan bagaimana Luqman memberi nasihat kepada anaknya untuk tidak berbuat syirik dan menyekutukan Allah. Luqman memberikan ajaran bijaksana ini sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian sebagai seorang orang tua. 3. Kezaliman syirik. Ayat 13 menekankan bahwa mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Ajaran ini memberikan kesadaran tentang betapa seriusnya dampak syirik dalam agama Islam. 4. Anjuran bersyukur. Ayat 14 mengajak manusia untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat dan kasih sayangnya, termasuk kasih sayang kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah dan orang tua adalah bentuk ketakwaan dan kebajikan dalam Islam. 5. Kewajiban berbakti kepada orang tua. Ayat 14 juga menegaskan kewajiban berbakti pada orang tua dan menghargai perjuangan mereka dalam menagus dan mendidik. Ajaran ini menggaris sebuahi pentingnya berbakti pada orang tua sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan. Beberapa penafsiran dalam surah ini. Yang pertama,
ada pola asuh Luqman Al-Hakim. Surat Al-Luqman ayat 13 ini merupakan perkataan Luqman kepada anaknya yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izu. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dia waktu ia memberikan pelajaran kepadanya. Di sini Luqman adalah seorang yang istimewa. Ia bukanlah nabi dan rasul, tapi namanya dijadikan nama surah dalam Al-Quran, ajaran-ajaran Luqman, terutama kepada anaknya, diabadikan dalam Al-Quran. Allah telah memberikannya hikmah sebagaimana disebutkan dalam ayat 12 surat Luqman ini. Luqman menyampaikan kepada anaknya nasihat-nasihat yang mengajak kepada ketauhidan, adab-adab yang baik, dan melarangnya dari kesyirikan. Dan dalam ayat 13 ini disebutkan bahwa Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya, dan hendaknya setiap orang tua muslim mencontohkan pola asuh dan pendidikan anak ala Luqman ini. 2. Larangan berbuat syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka zulmun azim. Artinya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ia menjelaskan, inilah nasihat Luqman kepada anaknya, inilah pelajaran utama yang diberikan Luqman kepada buah hatinya, yakni janganlah mempersekutukan Allah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan Luqman menasihati anaknya yang merupakan buah hatinya, maka wajarlah ia memberikan kepada orang yang paling dikasihinya itu sesuatu yang paling utama dari pengetahuannya. Karena itulah hal pertama yang ia pesankan kepada anaknya, ialah hendaklah ia menyembah Allah semata, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian ia mengingatkan anaknya bahwa syirik adalah kezaliman yang paling besar. 3. Birrul walidain. Surah Luqman ayat 14 ini merupakan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Birrul walidain. Bismillahirrahmanirrahim. Wasoi nal inasa biwalidai. Dan artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tua, ibu bapaknya. Berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang paling agung, yang paling cepat memasukkan seseorang ke dalam surga. Hak manusia yang paling besar ialah hak kedua orang tua atas anaknya. Oleh karenanya, pada ayat ini Allah mengandalkan antara bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Keutamaan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Menurut Mujahid, kata wah berarti penderitaan. Mengandung anak menurut Qatadah artinya adalah kepayahan yang berlebih-lebihan. Sedangkan menurut Adha Al-Razani artinya adalah lemah yang bertambah-tambah. Dalam ayat ini Allah mengkhususkan penyebutan tentang ibu yang dia mengalami kondisi yang sulit ketika mengandung, yaitu firman-Nya, kelemahan di atas kelemahan terdapat 3. Pendapat tentang apa yang dimaksud kelemahan di atas kelemahan.
Pertama, wanita pada dasarnya memang lemah, kemudian ditambah lemahnya kehamilan. Tafsir Al-Qurtubi 1464. Kedua, kelemahan yang semakin berat, terlebih lagi sang anak semakin membesar di dalam perut, maka semakin lemah seorang wanita untuk membawa anaknya yang bertambah berat badannya. Tafsir Al-Qurtubi 14-64. Ketiga, ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah kelemahan yang berurutan, yaitu kelemahan hamil, kemudian kelemahan melahirkan, kemudian kelemahan nifas, dan lain-lainnya. Tafsir Ibnu Al-Atiyah 4-348. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan hak ibu 3 kali, sedangkan hak ayah 1 kali. Berdasarkan hadis ini, para ulama ada yang mengatakan bahwasanya hak ibu 3 kali lipat dari ayah, atau 2 kali lipat, atau 4 kali lipat. Ada khilaf di antara mereka berdasarkan hadis ini, karena di sebagian riwayatnya hanya disebut 2 kali. Mereka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk kami berbakti kepadanya?" Beliau pun menjawab, "Ibumu." Lalu, "Siapa lagi?" "Ibumu." "Siapa lagi?" "Bapakmu." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3658 dan disahihkan oleh Al-Albani. Dalilnya sangat jelas bahwasanya ketika ditanya siapa yang utama untuk berbuat baiknya kepadanya, jawabannya adalah ibu, sebanyak 2 kali atau 3 kali, baru kemudian ayahmu. Oleh karenanya, jumhur ulama mengatakan jika ayah dan ibu memerintahkan sang anak, lalu sang anak bisa mengabungkan kedua-duanya, maka wajib bagi sang anak untuk mengompromikan keinginan ayah dan keinginan ibu. Mengapa disebutkan hak ibu 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari hak ayah? Mereka mengatakan bahwasanya ada kondisi yang dialami seorang ibu dan tidak dialami oleh sang ayah, seperti 1. Mengandung, 2. Melahirkan, di mana sang ibu bertarung dengan kematian ketika melahirkan sang anak, dan ini begitupun banyak ibu meninggal disebabkan melahirkan. 3. Menyusui. 3 hal ini adalah kondisi yang spesial yang bisa dilaksanakan oleh seorang wanita yang tidak bisa dilakukan oleh sang ayah. Oleh karenanya, pantas jika berbakti kepada ibu 3 kali lipat dibandingkan kepada ayah. Bersyukur kepada Allah dan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Ani syukur liwalidayik ilayal masir. Syukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada pula kembalimu. Setelah memerintahkan bertauhid kepada Allah dan berbakti kepada orang tua, Allah menuntut hambanya agar bersyukur kepadanya dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Ini sebagai peringatan bahwa sikapmu kepada kedua orang tuamu akan ada balasannya dan pertanggungjawabnya di akhirat nanti. Memang tidak mudah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, Allah ingatkan ketika Allah mengandengkan antara bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Maka ini dalil bahwasanya barometer iman dan syukur kepada Allah bisa diukur dengan tingkat berterima kasih kepada kedua orang tua. Mengapa lebih dulu harus bersyukur kepada Allah? Karena seluruh nikmat dalam hidup ini adalah pemberian Allah, termasuk nikmat
kasih sayang orang tua. Sesungguhnya yang membuat orang tua mengasihi anaknya adalah Allah. Syukur pertama ialah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, karena semuanya itu sejak mengandung sampai mengasuh dan mendidik dengan tidak ada rasa bosan, dipenuhi cinta dan kasih, adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kepada orang tuamu, ibu yang telah mengasuh dan ayah yang telah membela serta melindungi ibu dan anaknya, ayah yang berusaha mencari nafkah setiap hari. Kandungan surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Berikut ini isi kandungan surah Al-Luqman ayat 13 dan 14 yang kami disarikan dari sejumlah kitab tafsir. 1. Orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan ini yang paling utama sehingga menjadi pendidikan pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya. 2. Surat Al-Luqman ayat 13 berisi larangan berbuat syirik. 3. Syirik mengutuskan Allah merupakan kezaliman yang paling besar. Tidak ada perbuatan zalim atau aniaya yang melebihi besarnya dosa syirik. 4. Surat Luqman ayat 14 berisi perintah birrul walidayni. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. 5. Wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. 6. Ayat ini mengingatkan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan di dunia. Hubungan surat Luqman ayat 13-14 dengan pendidikan agama Islam. Surat Luqman ayat 13 dan 14 memiliki kaitan yang erat dengan pendidikan agama Islam. Ayat-ayat ini menyajikan ajaran penting yang relevan dengan pendidikan agama Islam dan berfungsi sebagai pedoman bagi para pendidik, orang tua, dan siswa dalam mengembangkan pemahaman dan perilaku Islami. Berikut adalah hubungan surat Luqman ayat 13 dan 14 dan dengan pendidikan agama Islam. 1. Ajaran Tauhid. Keesaan Allah ayat 13 menekankan pentingnya meyakini keesaan Allah dan menjauhi syirik, mempersekutukan Allah. Pendidikan agama Islam mengajarkan kepada siswa tentang tauhid sebagai prinsip utama dalam iman Muslim dan mengajak mereka untuk mengenal, mencintai, dan beribadah hanya kepada Allah. 2. Menghindari syirik. Ayat 13 mengajarkan bahaya syirik dan menyatakan bahwa mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Pendidikan agama Islam menekankan pentingnya menghindari setiap bentuk syirik dan menanamkan kesadaran akan pentingnya berpegang teguh pada tauhid. 3. Mengajarkan Pengajaran Luqman. Ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana Luqman memberikan nasihat bijaksana kepada anaknya yang tentang pentingnya meyakini tauhid. Pendidikan agama Islam mengajarkan contoh-contoh dari Al-Quran dan hadis tentang bagaimana memberikan nasihat Islami kepada anak-anak dengan penuh kasih sayang dan hikmah. 4. Kewajiban bersyukur. Ayat 14 mengajak manusia untuk bersyukur kepada Allah atas nikmatnya dan kasih sayang kedua orang tua. Pendidikan agama Islam mengajarkan pentingnya bersyukur sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. 5. Berbakti pada orang tua. Ayat 14 juga menekankan kewajiban berbakti pada orang tua. Pendidikan agama Islam membimbing siswa tentang pentingnya berbakti, menghormati, dan memuliakan orang tua sebagai bagian dari akhlak yang mulia. 6. Menanamkan akhlak mulia. Surat Luqman ayat 13 dan 14 memberikan contoh ajaran tentang akhlak mulia yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam membimbing siswa untuk mengembangkan karakter Islami seperti kesyukuran, kesabaran, rendah hati, dan berbakti kepada orang tua.
nilai-nilai pendidikan agama Islam dan implementasi dalam surah Luqman ayat 13 dan 14 dan hadis yang berkaitan tentang pendidikan akhlak anak. Dalam surah Luqman ayat 13-14 mengandung nilai-nilai pendidikan dalam pendidikan agama Islam, terutama berkaitan dengan akhlak dan etika. Berikut ini: 1. Tauhid, mengesankan Allah. 2. Ketundukan kepada kedua orang tua. 3. Akhlak mulia, akhlak baik. 4. Pendidikan moral dan etika. 5. Kesadaran akan hari kiamat. 6. Berhati-hati dalam tindakan dan perbuatan. Di sini ada yang bertanya, bagaimana hubungan Al-Quran dengan akhlak? Yaitu selanjutnya Al-Quran juga memberi petunjuk bagaimana berakhlak kepada sesama manusia. Al-Quran mengajarkan akhlak mulia dari cara bertutur kata sampai kepada cara manusia bertindak terhadap sesamanya. Hal ini semua menandakan betapa pentingnya akhlak yang harus dimiliki dan diamalkan oleh manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.